Hai guys, masih chapter 9. Pada chapter 9 kita bahas tentang sentimen analis atau opinion meaning di bisnis, intelijen, dan data meaning. Oke. Terus pertama sekali, apa yang orang pikirkan? Oke, contohnya gini ya guys. Laptop mana yang harus saya beli, terus restoran mana yang harus saya kunjungi, makanan apa yang harus saya pesan, layanan mana yang harus saya gunakan. Merupakan ini salah satu opini-opini orang ya guys di dalam pikiran, atau bisa itu kita tuangkan dalam bentuk sosial media di Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Oke. Dari seluruh data ini kita bisa analisa dan kita bisa ekstrak dan kita bisa ambil datanya. Oke. Jadi eh, opini meaning itu salah satunya itu kita bisa ekstrak data, oke, di dalam sosial media. Terus nanti itu bisa untuk review produk. Contohnya ada handphone iPhone 10 iPhone-nya. Terus nanti kan orang bisa review, biasanya ngoceh di Twitter ya guys, atau di Facebook. Itu datanya kita bisa ambil, nanti kita bisa buat produk ini, kita bisa tentukan seberapa sentimen negatif dan positifnya. Atau juga untuk politik, ya, untuk melihat hasil politik ya, istilahnya untuk tweet-tweetnya itu seperti pemilihan presiden, gubernur, dan lain-lainnya. Oke, terus apa itu sentimen analis? Sentimen analis itu bagian dari option meaning. Jadi, di sini merupakan bidang studi yang menganalisa opini-opini sentimen, baik itu sentimen negatif atau positif, itu untuk evaluasi, untuk penilaian sikap dan emosi publik terhadap suatu entitas seperti produk, pelayanan, organisasi, dan lainnya. Sentimen analis itu tidak jauh beda dari text meaning karena ini merupakan turunan dari text meaning. Yang membedakan hanyalah terletak dari klasifikasi yang hasilnya. Kalau sentimen analis itu nanti bisa hasilnya itu bisa dua, itu bisa positif dan negatif, itu ada impactnya hasilnya. Sentimen analis adalah jenis natural language processing atau pengolah kata untuk melacak mood masyarakat tentang produk, tentang opini, tentang topik tertentu, dan kita bisa analisa. Itu disebut dengan option meaning. Jadi, sentimen analis itu kita bisa dikategorikan dua buah pendekatan. Pertama itu adalah lesson based analysis. Itu pendekatan ini menggunakan sekumpulan kata-kata, opini positif dan negatif untuk mengukur suatu kalimat itu positif, negatif, ataupun netral. Terus, pendekatan ini sangat populer dan membutuhkan fungsi scoring untuk menghitung nilai setiap kalimat berdasarkan kemunculan kata-kata positif atau negatif pada lexionnya. Kedua, itu kita bisa menggunakan machine learning based analysis. Jadi, pendekatan ini menggunakan teknik-teknik untuk menggunakan machine learning untuk melakukan training terhadap klasifikasi menggunakan opini-opini yang sudah diklasifikasikan sebagai training set. Kemudian menggunakan klasifikasi yang sudah ditrain tersebut untuk menentukan opini yang baru sebagai opini yang positif, negatif, ataupun netral. Oke, jadi secara umum, secara garis besar, sentimen analis itu dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama itu adalah coarse grain sentiment analysis, itu proses analisa dan klasifikasi orientasi sebuah dokumen secara keseluruhan.
Orientasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu positif, netral, dan negatif. Akan tetapi, ada juga yang menjadikan nilai orientasi ini bersifat kontinu atau tidak diskrit ya guys. Selanjutnya itu ada Fine-Grained Sentiment Analysis. Jadi objek yang diklasifikasikan tidak pada level dokumen, melainkan pada level kalimat sebuah dokumen. Contohnya cara pengajaran kurang menarik, negatif, kuliah tersalah tepat waktu, positif, atau dan lainnya guys. Oke. Di sentiment analysis itu terdiri dari 3 subprosesnya. Pertama itu subjective klasifikasi. Itu menentukan kalimat yang merupakan opini. Kedua, orientasi detection itu mengklasifikasikan opini ke dalam kelas positif, netral, ataupun negatif. Opinion holder and target detection itu menentukan bagian yang merupakan opinion holder, atau istilahnya ini yang pemberi opini ya guys, dan bagian yang merupakan target. Berikut bagian dari 3 subproses di sentiment analysis. Selanjutnya ini struktur. Oke. Jadi di sentiment analysis itu diperlukan option, selection, dan scoring function untuk menetapkan nilai terhadap suatu komentar. Jadi di sini di selection ini adalah daftar kata-kata atau daftar makna. Jadi kita tentukan ini yang kata-kata negatif, ini yang kata-kata positif, itu kita kelompokkan. Oke. Sebagai contoh, kata-kata seperti positif ya guys, itu cinta, damai, senang, sukses. Kita kasih label positif. Terus kata-kata yang negatif, contohnya istilahnya benci, perang, bosan, atau dan lainnya, kita istilahnya prior polarity, kita yang label negatif. Jadi nanti di studio itu kita untuk kata-katanya itu kita bisa buat 2, untuk positif dan untuk negatif, untuk mendapatkan hasilnya. Oke, ini berikut contoh untuk menentukan suatu komentar di sentiment analysis. Itu kita bisa menggunakan positive wall dan dikurangi negatif. Ya. Jadi keterangan netral itu nilai sentiment score akan 0. Jika kata-kata positif dan negatif jumlahnya sama atau tidak ada muncul kata positif dan negatif. Sedangkan untuk positive polarity itu sentiment score akan positif. Jika jumlah kata-kata positif lebih besar dari jumlah kata-kata negatif. Sedangkan untuk negative polarity itu nilai sentiment score-nya akan negatif itu jika jumlah kata-kata negatif itu lebih besar jumlah kata-kata positif. Berikut rumus dari sentiment analysis. Oke, selanjutnya di sentiment analysis itu kita bisa persiapkan data tekstualnya menggunakan teknik pengolahan dokumen preparation. Itu yaitu pertama itu kita stop word removal, istilahnya menghapus kata-kata pemberhenti ya guys, itu yang tidak diperlukan kita hapus. Kedua itu stemming, itu pengelompokan kata, jadi yang negatif, yang positif. Terus ada conversion marknya, itu tanda baca ini kita hapus, kita hilangkan. Oke, jadi kita menggunakan rumus itu klasifikasi errornya itu seperti ini ya guys. Nanti ada jumlah data, objek, berat dari observasi, dan ada nilainya. Oke, berikut rumusnya. Bisa Anda lihat. Oke, di sentiment analysis kita menggunakan pre-processing data. Jadi di pre-processing data itu dilakukan untuk kita menghindari data yang istilahnya kurang sempurna ya guys. Istilahnya redundant data, gangguan data, dan lain-lainnya, yang data yang tidak konsisten untuk tahapan tag pre-processing. Di antaranya contohnya kita menghapus URL. Terus mengganti emotion tweet ya. Terus mengatur kata khusus. Contohnya di Twitter itu atau di Facebook itu ada hashtag dan lain-lainnya ya guys.
Terus menghapus simbol tahapan-tahapan untuk membuat simbol tanda baca dan lain-lainnya. Terakhir itu di tokenisasi yaitu tahap kita memotong string input berdasarkan kata yang menyusunnya. Contohnya itu dikarenakan, karena gitu kita potong. Selanjutnya itu kita mengganti emotion, proses convert emotion, mengganti emotion yang dapat pada tweet dengan kata mencerminkan emotion. Contohnya cek nama toko proses pengecekan ya. Jadi untuk nama-namanya itu terdapat dalam daftar kamus. Jadi kalau tidak ada kita tambahkan. Contohnya waktu kemarin Jokowi Prabowo. Scaffolding proses itu menyeragamkan bentuk huruf menjadi huruf besar semua atau kecil semua. Jadi kita harus seragamkan guys supaya untuk analisa sentimennya itu tepat sasaran. Selanjutnya, mengganti kata tidak baku. Ya, jadi kita rubah kata-katanya itu menjadi kata baku supaya dikenal dalam contohnya untuk bahasa Indonesia. Ke-10 itu membuang stop word. Stop word merupakan kata-kata yang tidak berpengaruh terhadap proses klasifikasi. Selanjutnya itu menggabungkan kata negasi. Proses dilakukan untuk mendeteksi negasi yang terdapat dalam tweet seseorang. Oke, ini contoh hasilnya di sentimen analis itu kita menggunakan word cloud. Contohnya untuk sentimen negatif, contohnya ini saya ngambil data dari orang ya guys di LinkedIn itu hasilnya. Ini sentimen negatif, ini contohnya untuk pesawat ya. Ada delay Jakarta. Jadi utamanya ini fokusnya di delay untuk sentimen negatif. Terus sentimen positif contohnya di good time, harga untuk purse-nya itu. Jadi di sentimen analis itu kita bisa untuk kelompokkan negatif sama positif. Jadi ini lebih detail seperti kemarin yang dari text meaning. Contohnya ini untuk sentimen netral itu seperti service, light, dan lain-lainnya. Oke ya guys. Ini sebenarnya banyak contoh-contoh lain di sentimen analis karena ini untuk menghemat waktu yang saya tidak masukkan di contohnya, nanti langsung kita praktek aja guys. Oke, berikut presentasi sederhana tentang sentimen analis dari saya. Thank you for watching.